Pernahkah Anda mendengar kisah seorang wanita yang berjuang demi keluarga, menghadapi cobaan luar biasa, hingga akhirnya menemukan cinta sejatinya? Inilah kisah penuh air mata seorang janda asal Surabaya yang menjadi TKW di Uni Emirat Arab. Sebuah cerita yang akan menguras emosi Anda hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Novelia Story. Kembali lagi di channel yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif, menguras perasaan dan syarat makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Kalau ada ide cerita menarik lainnya, tuliskan di kolom komentar ya. Ningsih adalah seorang wanita berusia 30 tahun asal Surabaya. Kehidupannya yang dulu sederhana, namun bahagia berubah drastis setelah pernikahannya kandas. Ia ditinggalkan oleh suaminya yang memilih wanita lain, meninggalkan Ningsih sendirian, mengasuh anak laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun. Dengan beban sebagai tulang punggung keluarga, Ningsih tidak punya banyak pilihan. Kebutuhan hidup semakin menekan, dan pekerjaan sebagai buruh cuci di kampung tidak cukup untuk memenuhi biaya sekolah anaknya, apalagi untuk menyisihkan uang sebagai tabungan. Setelah berpikir panjang dan mendapat dorongan dari tetangga yang pernah menjadi TKW, Ningsih memutuskan untuk mengadu nasib ke luar negeri. Ia mendaftarkan diri melalui sebuah agen tenaga kerja di Surabaya yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar di Uni Emirat Arab. Ningsih berpikir, meskipun berat meninggalkan anaknya, ini adalah jalan terbaik agar ia bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk putranya. Perjalanan ke negeri orang bukanlah hal yang mudah. Setelah melalui proses pelatihan selama 2 bulan, Ningsih akhirnya diterbangkan ke Uni Emirat Arab. Ia disambut dengan suasana yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi, suasana panas gurun, dan bahasa asing yang sama sekali tidak ia pahami membuatnya merasa kecil dan asing. Di negeri kaya itu, Ningsih ditempatkan di rumah seorang saudagar besar yang tinggal di sebuah villa megah. Villa itu bak istana dalam dongeng, dengan marmer berkilauan, lampu kristal, dan taman luas yang dihiasi air mancur. Namun, keindahan itu tak mampu menghapus rasa rindu Ningsih kepada kampung halamannya. Hatinya diliputi kecemasan. Apakah ia bisa menjalani hidup di tempat asing ini? Di villa tersebut, Ningsih mulai menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Majikannya adalah seorang saudagar kaya bernama Tuan Ahmed. Pria parubaya itu memiliki segalanya, kekayaan, pengaruh, dan istri yang sukses menjalankan bisnis internasional. Namun, kehidupan Tuan Ahmed tidak seindah kelihatannya. Istrinya, seorang wanita karir yang ambisius, sering bepergian ke luar negeri untuk mengurus perusahaan. Kehidupan rumah tangga mereka terasa dingin dan sepi, meskipun di luar tampak sempurna. Awalnya, Ningsih hanya dianggap sebagai pelayan biasa. Ia hanya bertugas membersihkan rumah, memasak, dan menjaga villa agar tetap rapi. Namun, lambat laun, kehadiran Ningsih mulai menarik perhatian Tuan Ahmed. Pria itu sering meminta Ningsih untuk menemaninya minum teh atau makan malam, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dengan pelayan sebelumnya. Meski awalnya merasa canggung, Ningsih tidak punya pilihan selain menurut. Ia tahu posisinya sangat lemah di negeri orang. Tuan Ahmed mulai berbagi cerita tentang kesepiannya, tentang betapa ia merasa terabaikan oleh istrinya yang lebih peduli pada bisnis daripada keluarga. Ningsih hanya bisa mendengarkan sambil menunduk, berusaha untuk tidak terlalu terlibat secara emosional. Namun, dalam hatinya, ia merasa iba pada pria itu. Sebagai seorang janda, Ningsih mengerti bagaimana rasanya ditinggalkan dan hidup sendirian. Keakraban yang perlahan tumbuh ini menjadi awal dari hubungan yang penuh dilema.
hubungan antara Ningsih dan Tuan Ahmed semakin dekat. Apa yang awalnya hanya perbincangan ringan berubah menjadi perhatian yang lebih personal. Tuan Ahmed mulai memberikan pujian kepada Ningsih, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai, meskipun ia tahu ini salah. Ningsih berusaha menjaga jarak, tetapi posisi sebagai pekerja membuatnya tidak punya banyak pilihan. Ia takut jika menolak perhatian Tuan Ahmed, pekerjaannya akan terancam dan ia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan untuk keluarganya di kampung. Suatu malam, ketika rumah dalam keadaan sepi karena istri Tuan Ahmed sedang berada di luar negeri, peristiwa tak terduga terjadi. Ningsih dipanggil ke ruang kerja Tuan Ahmed untuk membawakan teh. Namun, percakapan sederhana berubah menjadi momen yang sulit dihindari. Tuan Ahmed mendekatinya, berbicara dengan nada lembut, dan akhirnya melampaui batas yang seharusnya. Ningsih, yang sudah dalam posisi terpojok, hanya bisa pasrah. Perasaan takut, bingung, dan marah bercampur menjadi satu. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan bagi Ningsih. Ia merasa bersalah dan bingung, tetapi ia tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Beberapa bulan kemudian, Ningsih mulai merasa ada yang berubah pada tubuhnya. Ia sering mual dan merasa lemas. Setelah memeriksakan diri secara diam-diam, ia menemukan bahwa dirinya hamil. Keputusan untuk memberitahu Tuan Ahmed diambil setelah berhari-hari memikirkannya. Tetapi reaksinya sangat mengejutkan. Bukannya merasa bertanggung jawab, Tuan Ahmed malah memandangnya dengan dingin dan berkata bahwa kehamilan ini adalah masalah yang harus segera dihilangkan. Setelah mendengar kabar kehamilan Ningsih, Tuan Ahmed tidak menunjukkan rasa tanggung jawab. Baginya, keberadaan bayi itu akan menjadi aib besar yang dapat menghancurkan reputasi dan nama keluarganya. Dengan nada tegas dan dingin, ia memerintahkan agar Ningsih menggugurkan kandungan tersebut. Ningsih merasa seperti dihantam petir di siang bolong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang sebelumnya bersikap hangat kepadanya bisa berubah begitu kejam. Namun, apa daya, ia tidak memiliki kuasa untuk menolak keputusan tersebut. Hari itu menjadi salah satu hari terburuk dalam hidup Ningsih. Dengan air mata berlinang, ia dibawa ke sebuah klinik kecil yang tidak sepenuhnya legal. Di tempat itu, ia menjalani prosedur aborsi yang dilakukan secara terburu-buru dan kasar. Tanpa anestesi yang memadai, rasa sakit yang luar biasa meliputi tubuhnya. Sambil menangis, Ningsih berusaha menerima kenyataan pahit ini. Tetapi hatinya hancur melihat bayi yang selama ini ia harapkan sebagai penghibur dalam hidupnya harus direnggut dengan cara kejam. Namun, prosedur tersebut tidak berjalan lancar. Tubuh Ningsih yang lemah mengalami komplikasi serius. Pendarahan hebat membuatnya kehilangan kesadaran di tempat itu. Para staf klinik panik dan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit besar agar kondisinya bisa ditangani. Sesampainya di rumah sakit, Ningsih langsung dilarikan ke ruang ICU. Keadaan genting ini membuatnya berada di ambang hidup dan mati, sementara majikannya memilih untuk tidak bertanggung jawab dan justru menjauh dari masalah. Di tengah kegelapan hidup Ningsih, sebuah cahaya baru muncul. Dr. Khalid, seorang dokter muda yang bertugas di rumah sakit tersebut, ditunjuk sebagai salah satu anggota tim medis yang merawat Ningsih. Awalnya Dr. Khalid hanya menganggap Ningsih sebagai pasien biasa. Namun, ketika ia mendengar cerita dari salah satu perawat tentang apa yang dialami Ningsih, hatinya tersentuh. Di balik tubuh lemah dan wajah pucat itu, dokter. Khalid melihat seorang wanita yang telah melalui cobaan luar biasa. Dr. Khalid mulai memberikan perhatian lebih pada Ningsih. Setiap hari, ia menyempatkan diri untuk memeriksa kondisi pasiennya secara langsung.
Ketika Ningsih akhirnya sadar, setelah beberapa hari kritis, ia mendapati seorang pria asing duduk di sisinya, tersenyum ramah. Dr. Khalid memperkenalkan dirinya dengan lembut, memberitahu bahwa Ningsih berada di tempat aman sekarang. Sikap penuh empati dari dokter muda itu membuat Ningsih merasa sedikit tenang, meskipun bayangan kejadian sebelumnya masih menghantui pikirannya. Selama masa pemulihan, dokter, Khalid sering menghabiskan waktu berbicara dengan Ningsih. Ia mengetahui bahwa wanita ini bukan hanya sekadar korban dari kekejaman orang lain, tetapi juga seorang ibu yang berjuang keras demi anaknya di kampung halaman. Percakapan mereka berlanjut dari obrolan ringan hingga cerita mendalam tentang kehidupan masing-masing. Tanpa disadari, perhatian dokter Khalid mulai berkembang menjadi perasaan khusus terhadap Ningsih. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ningsih dan dokter Khalid semakin erat. Setiap perhatian kecil yang diberikan dokter muda itu membuat Ningsih merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dokter Khalid tidak hanya peduli pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada kesehatan mentalnya. Ia membantu Ningsih melawan trauma dan menemukan kembali keberanian untuk menjalani hidup. Dalam dirinya, Ningsih merasakan kehangatan dan perlindungan yang selama ini ia cari. Dr. Khalid, di sisi lain, mulai merasa bahwa Ningsih adalah sosok yang istimewa. Kesederhanaan, keteguhan hati, dan kelembutan Ningsih membuatnya yakin bahwa wanita ini berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui. Namun, ia juga tahu bahwa kehidupan Ningsih penuh dengan luka dan rintangan. Oleh karena itu, dokter Khalid tidak ingin terburu-buru mengungkapkan perasaannya. Ia memilih untuk mendukung Ningsih dalam proses pemulihan, berharap waktu yang tepat akan datang. Setelah beberapa bulan di rumah sakit, Ningsih akhirnya dinyatakan sembuh. Namun, ia tidak memiliki tempat untuk kembali. Dr. Khalid, yang selama ini menjadi pendukung utamanya, menawarkan bantuan lebih jauh. Ia mengundang Ningsih untuk tinggal sementara di rumah keluarganya, sebuah tawaran yang penuh dengan kebaikan hati. Meski awalnya ragu, Ningsih menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Di rumah dokter Khalid, hubungan mereka semakin berkembang. Dalam kehangatan rumah itu, benih cinta di antara mereka mulai tumbuh semakin kuat, membuka jalan bagi kisah baru yang lebih bahagia. Setelah tinggal bersama keluarga dokter Khalid selama beberapa bulan, hubungan antara Ningsih dan dokter muda itu semakin kuat. Dr. Khalid terus menunjukkan perhatian yang tulus, bahkan memperjuangkan Ningsih di hadapan keluarganya yang awalnya merasa ragu. Keluarga dokter Khalid berasal dari kalangan terpandang di Uni Emirat Arab, dan mereka tidak sepenuhnya setuju ketika Khalid mengatakan ingin menikahi seorang wanita asing, apalagi seorang mantan TKW dengan latar belakang kehidupan yang penuh luka. Namun dokter Khalid tidak menyerah. Ia meyakinkan keluarganya bahwa Ningsih adalah wanita yang ia cintai, seseorang yang telah melalui cobaan luar biasa dan layak mendapatkan kebahagiaan. Ningsih sendiri merasa ragu menerima lamaran Khalid. Baginya, pria itu terlalu baik, terlalu sempurna untuk dirinya yang penuh luka dan masa lalu kelam. Namun, Khalid terus meyakinkan Ningsih bahwa masa lalu tidak mengubah nilai seseorang. Bagi Khalid, Ningsih adalah wanita yang kuat dan tulus, sosok yang layak dicintai apa adanya. Setelah banyak merenung dan berdoa, akhirnya Ningsih menerima lamaran Khalid. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Ningsih mengenakan gaun putih sederhana, dan Khalid tampak gagah dengan senyum hangatnya. Meski tidak megah, pernikahan itu menjadi momen yang paling berharga dalam hidup Ningsih. Setelah menikah,
Kehidupan Ningsih berubah drastis. Khalid membantu Ningsih mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Ia tidak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga pendukung utama dalam setiap langkah Ningsih. Khalid bahkan menghubungkan Ningsih dengan keluarganya di Surabaya, sesuatu yang selama ini sulit dilakukan karena tekanan dari majikan sebelumnya. Ningsih bisa kembali berbicara dengan anaknya, dan perasaan rindunya perlahan terobati. Ia juga mulai belajar bahasa Arab dan menjalani hidup baru dengan semangat yang lebih besar. Di sisi lain, Khalid tidak pernah berhenti memberi cinta dan perhatian, memastikan Ningsih merasa nyaman di rumah mereka yang sederhana, tetapi penuh kehangatan. Kehidupan Ningsih bersama Khalid di pinggiran kota Dubai menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan. Meskipun mereka tidak hidup dalam kemewahan, kehangatan cinta dan perhatian di antara mereka jauh lebih berharga daripada segala harta benda. Khalid sering membawa Ningsih berjalan-jalan di taman kota atau menikmati pemandangan matahari terbenam di padang pasir, hal-hal sederhana yang membuat hati Ningsih penuh rasa syukur. Dalam setiap langkah hidupnya, Ningsih selalu teringat pada masa-masa sulit yang pernah ia alami. Ia tahu bahwa kebahagiaan ini adalah hadiah dari Allah setelah semua cobaan berat yang ia lalui. Kini, Ningsih tidak hanya menjadi istri yang penuh cinta, tetapi juga seorang ibu yang lebih optimis. Ia selalu mengirimkan sebagian dari penghasilan Khalid untuk kebutuhan anaknya di Surabaya. Dalam waktu dekat, ia berencana untuk membawa anaknya tinggal bersama mereka di Dubai, memulai kehidupan baru sebagai sebuah keluarga utuh. Khalid mendukung penuh rencana ini dan bahkan membantu Ningsih mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan. Dari kehidupan penuh duka, Ningsih akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa dalam setiap badai pasti ada pelangi, dan dalam setiap cobaan pasti ada hikmah. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik di balik setiap kesulitan. Ningsih kini menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, cinta, dan harapan.